Nah, kalau kalian lihat sekilas, ini sudah rapi, ya kan? Tabnya sudah benar. Nih. Tapi kalau kalian lihat di sini, ini di dalam elemen LI-nya, si elemen A-nya ini, tuh, ya jelek banget sih menurut saya, ini nggak rapi ya. Kenapa? Karena dia dipaksa dalam satu line begini. Ini kalau kalian maintain atau kalian melakukan update, ini kan susah lah melihatnya. Jadi kita membutuhkan formatter yang bisa menangani situasi ini. Kita akan coba dari formatter yang pertama. Kalian bisa Ctrl Shift P, kemudian format dokumen ya. Kalau kalian nggak ada tadi, nanti kalian pilih aja yang ini. Saya akan coba yang pertama adalah Beautify. Oke, ini masih belum rapi menurut saya. Dia cuma menambahkan tab di sini, Enter, Enter, dan Enter. Tapi ini nggak dirapikan. Jadi masih nggak worth it. Kita akan coba extension berikutnya, yaitu HTML Formatter. Tuh, ini rapi ya. Kalian bisa lihat perbedaannya dari yang sebelumnya. Jadi elemen A-nya itu dipisahkan di masing-masing baris. Jadi nggak berada dalam satu baris. Ini jauh lebih rapi sih dari sebelumnya menurut saya ya. Kalian bisa tentukan sendiri. Kita akan coba extension berikutnya. Ada HTML format. Ini kan HTML formatter, ini HTML format aja. Nah, ini nggak rapi, masih nggak rapi. Dia cuman ngasih enter, kemudian tab di sini nggak rapi ya. Kita balikin lagi, kemudian kita coba format dokumennya dengan ini yang berikutnya adalah CSS HTML formatter. Ininya nggak ada perubahan, dia cuma ngasih enter di sini dan di sini juga. Jadi masih belum rapi. Berikutnya yaitu adalah Prettier Code Formatter. Ini yang paling populer ya, sudah banyak banget yang install. Kita akan coba. Emang sekilas terlihat rapi ya, tapi kalau kalian lihat ini kurungnya di bawah ini kenapa gitu? Ini kan jelek banget. Jadi tidak rapi juga menurut saya. Kita akan coba yang berikutnya. Ada EJS Beautify. Ini kan untuk EJS, tapi kan EJS dan HTML itu mirip ya, mirip banget malahan. Jadi bisa digunakan, dan emang bisa digunakan, di sini tersedia, makanya bisa digunakan. Kita akan coba. Tidak ada perubahan, dia cuma merapikan jaraknya aja di sini. Belum rapi menurut saya. Kita coba yang berikutnya. Ada Pretty Formatter. Kita coba cek. Nah, ini juga rapi nih. Bisa kan nih? Saya suka ini. Bagus. Jadi A-nya itu udah berada di masing-masing baris. Dan sejajar ya, satu tab semua. Jadi ini rapi. Menurut saya ini bagus. Oke. Kita balikin lagi. Kemudian kalian pilih selanjutnya, yaitu ada Prettier Standard JavaScript Formatter. Kalau kita cek, ini perilakunya mirip ya sama Prettier sebelumnya, yang ini yang di atas tadi, yang pertama kita coba. Ya, kenapa kurungnya di sini itu masih jadi pertanyaan. Jadi nggak rapi. Berikutnya adalah HTML Language Features. Ini adalah extension yang sudah disediakan VS Code tanpa perlu kalian install ya. Jadi emang udah ada, jadi bawaan dari VS Code-nya. Kalau kita lihat bawaan dari VS Code-nya bagaimana. Jadi ya, dia cuman kasih enter di sini LI-nya, kemudian di tab di sini. Jadi nggak rapi sih. Jadi kalau menurut saya, dari yang semua kita coba tadi, itu yang bagus adalah ini HTML Formatter. Ya kan, kalian bisa lihat perbedaannya. Kemudian ada Pretty Formatter, itu perilakunya mirip ya. Tapi kalau kita lakukan seperti ini, saya lakukan dengan Prettier, kemudian saya format lagi dengan si HTML Formatter. Nah, dia makin hancur begini ya. Ini kan makin parah.
Jadi dia tidak merapikan, malah makin memperburuk, makin membuat kode kita jadi berantakan. Jadi ini nggak worth it dalam kondisi seperti ini. Nah, kalau kita coba dulu dengan prettier ya, supaya kondisinya sama. Nah, kalau sudah seperti ini, kita gunakan yang HTML formatter tadi kan berantakan ya. Ini kan gunakan yang ini tadi malah makin berantakan, malah makin hancur. Tapi kalau kalian gunakan yang pretty formatter, kalian bisa lihat dia tetap dirapikan walaupun kondisinya tadi seperti itu tadi ya kan. Jadi rekomendasi pertama saya adalah pretty formatter ya kan. Kalian bisa install yang ini. Mungkin yang HTML formatter sih masih worth it ya, tapi dalam beberapa kasus dia tidak bisa merapikan, sehingga menurut saya pretty formatter ini rekomendasi yang saya rekomendasikan. Jadi ini opini saya. Untuk menginstalnya kalian bisa ke tab extension, kalian ketik aja pretty formatter. Sorry, ini T-nya 2. Nah, jadi ini di sini dia bisa menanganin atau memformat beberapa tipe berikut ini kan. Ada Apache, ada ASP, kemudian ada Django, banyak banget ini. Ini sih worth it banget sih, benar-benar bagus ya, terkhusus HTML yang udah kita coba tadi. Untuk yang lain kita belum kasih ini ya saran. Setelah menurut saya yang bagus itu HTML-nya aja dulu, karena kita baru coba yang HTML. Nah, yang kedua mungkin itu adalah HTML formatter tadi ya, tapi enggak terlalu direkomendasikan yang ini. Kenapa? Tadi ya kalian bisa lihat lah tadi yang setelah dirapikan menggunakan prettier ini, itu kan lumayan ini ya, lumayan hancur. Kemudian kita gunakan HTML formatter, itu malah tambah hancur, bukan dirapikan, malah tambah berantakan. Jadi ya ini tetap direkomendasikan tapi tidak terlalu ya. Nah, untuk penggunaan lebih mudahnya kan, kalau kalian setiap mau gunakan kan nggak mungkin Ctrl Shift Paste mulu begini, lalu pilih format dokumen gitu satu-satu kalian pilih si pretty itu kan makan waktu banget dan repot lah pokoknya. Jadi kalian bisa pergi ke setting, pergi ke text editor ya. Ini text editor, pilih yang formatting, kalian aktifkan format on save-nya. Nah, kita balik lagi. Kalau kita save, tuh dia masih belum berjalan. Kenapa? Kita perlu konfigurasi default formatternya, atau ya kita harus atur dulu konfigurasi. Kalian pilih configure default formatter. Nah, pilih yang pretty ya, sesuai rekomendasi saya, atau kalian menggunakan yang lain boleh aja sih sebenarnya. Di sini saya menggunakan pretty formatter. Jadi setiap kalian save, maka pretty formatternya itu berjalan. Jadi kalian nggak perlu lagi ngejalaninnya secara manual, itu akan lebih efisien dan menghemat waktu juga sih. Oke, mungkin sekian aja sih. Semoga membantu kalian dalam memilih extension formatter khusus untuk HTML ya.